selamat pagi sahabat Ruanita semua, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Atika dari Ruanita yang akan memandu diskusi IG Live pada pagi hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Di bulan Februari ini, Ruanita mengambil tema perempuan dan kewirausahaan di diskusi kali ini. Dan saya pun nanti akan ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah Kak Bimo, seorang dosen psikologi yang sekarang menetap di Indonesia, serta Kak Josephine, seorang pengusaha yang saat ini menetap di Norwegia. Oke, selamat datang sahabat Ruanita semuanya. Saya akan undang dulu Kak Bimo dan Kak Josephine ke platform ya. Oke, gimana ya ganti videonya? Oh, ini dia. Nah, oke. Hai, Halo Kak Bimo, selamat sore ya? Sudah sore ya sore atau siang nih? di Jakarta, Mm-mm. di Jakarta sore. Oke, selamat sore Kak Bimo. Apa kabar Kak? Ya, sementara masih terpelihara lah. Oke, baik. Oke Kak, ini saya sudah undang Kak Josephine juga untuk ke platform. Kita tunggu sebentar ya Kak Bimo. Oke, Oke, selamat datang juga bagi sahabat wanita yang baru join. Oke. maaf ya sambil minum. Oke, karena menanti. Oke deh Kak Bimo nih sambil kita nunggu Kak Josephine juga. Nah, jadi tema Ruanita pada diskusi IG Live kali ini adalah tentang perempuan dan kewirausahaan nih Kak Bimo. Nah, nanti pun Ruanita besok di hari Minggu akan mengadakan webinar bekerja sama dengan Kemi Turki yang juga membahas tentang serba-serbi kewirausahaan di Eropa khususnya ya. Karena memang konten-konten wanita ini dibentuk atau dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Indonesia yang memang sedang berada di luar Indonesia, sedang berada di luar negeri gitu. Nah, Kak Bimo, saya dengar ini Kak Bimo ini kan dosen psikologi ya Kak, dan ada penelitian, salah satu penelitian Kak Bimo nih yang membahas tentang kewirausahaan gitu, yang dikaitkan dengan kalau tidak salah tentang pengukuran kepribadian menurut Pearson dan Marr. Nah, ini sambil kita nunggu Kak Josephine, boleh nggak nih Kak Bimo mungkin dijelaskan lebih detail lagi atau ke sahabat-sahabat wanita nih apa sih sebenarnya keterkaitan antara kepribadian seseorang dengan kemudian kemampuan mereka dalam berwirausaha? Oke, terima kasih ya. Ini teman-teman wanita nih, saya terima kasih buat kesempatannya gitu ya. Ya, pertama-tama saya coba jelasin dulu sebenarnya apa sih yang latar belakangi kenapa saya harus ngelakuin riset tentang kewirausahaan pakai kepribadian gitu ya. Ya, pertama-tama tuh kita harus lihat dulu ya, apa sih yang membedakan antara orang yang berhasil sama yang enggak dari sisi wirausaha gitu ya. Dan itu dari pendekatan tersebut gitu ya, itu ada dua jalur lah ya. Jalur pertama itu yang percaya bahwa memang individunya. Jalur kedua itu yang percaya memang ada suatu mekanisme society atau apa namanya budaya tertentu gitu yang membuat orang itu bisa berhasil. Nah, kebetulan penelitian saya karena saya psikologi, saya memfokuskan kepada aspek pribadi individu. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah ada nggak sih aspek individu yang ternyata mempengaruhi perilaku manusia untuk bisa berhasil dalam berwirausaha. Nah, seiring jalannya waktu, tahu-tahu menemukan gitu ya bahwa tema kewirausahaan itu ternyata sudah tradisi yang sudah lama ya, bahkan udah 100 tahun lebih gitu ya. Jadi kayak jalurnya Schumpeter gitu ya, yang
waktu itu membahas tentang golden eranya entrepreneurship di Amerika gitu ya, waktu Ford pertama kali mulai bangun pabrik dan seterusnya gitu. Nah, ternyata di jalur situ tuh sudah mulai mengintegrasikan terkait dengan uh, aspek yang paling dalam dari individu sampai orang itu mau bisa bisa sukses berwirausaha. Nah, dari situlah tradisi itu ternyata banyak apa namanya ilmuwan-ilmuwan, teori, penelitian gitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengambil archetype. Archetype itu katakanlah adalah pola dasar kepribadian yang punya dampak terhadap kompetensi seorang sehingga mempengaruhi keberhasilannya dalam berusaha. Nah, jadinya dari hasil penelitian itu ternyata emang ada tuh secara model, apa namanya statistik model gitu ya, ternyata terbukti bahwa memang kepribadian kita itu mempengaruhi kompetensi kita sehingga itu memberikan dampak terhadap keberhasilan berusaha. Itu aja dulu sih yang kira-kira aku bisa share. Oke, terima kasih Kak Bimo. Nah, ini kita udah ada Kak Josephine. Oke, sebentar. Oh ya, sahabat wanita, jika ada pertanyaan nih buat Kak Bimo atau nanti mungkin untuk Kak Josephine, boleh langsung tulis di kolom komentar aja. Oh, ini dia sudah. Halo Kak Josephine. Halo, Iya, halo Kak, semoga sehat selalu. halo. Iya, selamat Hmm, datang. Saya Atika dari Ruanita yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Di sini sudah ada juga sahabat-sahabat Ruanita yang sudah bergabung dengan kita nih Kak, gitu untuk berdiskusi hmm, atau ngobrol nih ya, lebih tepatnya tentang tema perempuan dan kewirausahaan gitu. Nah, Kak Josephine kalau hmm. nggak salah nih sekarang basisnya ada di Norwegia ya Kak ya? Iya, saya tinggal di Oke. Bergen. Oke, Kak. Nah, Kak Josephine, mungkin sambil kita mulai-mulai nih diskusinya, boleh nggak kalau misalkan bisa berbagi pengalaman gitu dari Kak Josephine tentang merintis usaha nih di Norwegia. Mungkin dulu awalnya gimana kok nyampe ke Norwegia atau mungkin kapan dan sebagainya untuk sharing bareng dengan sahabat wanita. Oke. Saya ikut suami ya, pindah ke Norway di sini. Saya nikah di tahun 2009, tapi saya baru pindah ke sini di 2019. Nah, 2015, sorry. Saya mulai usaha itu register itu di 2019. Jadi di awal-awal mulainya corona tahun itu agak-agak banyak ketidakpastian ya. Tahu sendiri di sini lockdown dan sebagainya gitu ya. Terus banyak kafe-kafe dan restoran yang pada tutup di sini karena lockdown, karena sepi dan sebagainya. Dan di kafe tempat saya kerja itu juga mengalami banyak penurunan omset dan banyak melepas banyak karyawan gitu. Dan saya masih kerja di situ hanya saya sendiri gitu, tapi hampir tidak ada orang. Dan saya pikir, waduh ini nggak bagus deh ya, mungkin juga bakal tutup. Lalu saya berpikir, apakah saya harus cari kerja di tempat lain yang pada saat itu juga kayaknya orang banyak ribuan orang jadi pengangguran, jadi susah, atau apakah saya saya mau berinvestasi atau saya mau mulai usaha sendiri gitu. Jadi sebelum saya mulai usaha, saya juga sudah mulai cari tahu gitu bagaimana cara berusaha di sini gitu. Jadi selama saya tinggal di sini 5 tahun, 6 tahun ini saya sudah banyak mempelajari gitu tentang bagaimana cara berusaha di sini, market seperti apa, sosial seperti apa gitu. Dan saya pikir saya udah 42, jadi saya pikir saya harus mulai dari sekarang gitu ya. Kalau enggak nanti saya udah ketuaan. Begitu. Oke, terima kasih nih Kak Josephine udah sharing awal mulanya gimana gitu ya, memulai usaha di Norwegia. Sama. Nah, Kak, tadi kan mention nih tentang pas pertama kali register usahanya gitu pas COVID ya. COVID mulai banyak ya banyaklah ketidakpastian dan mungkin kondisi-kondisi yang mungkin
apa ya, tidak diduga-duga gitu. Nah, bagaimana Kak Josephine waktu itu mengatasinya gitu, Kak? Eh, Banyak hal ya. Jadi namanya usaha kan pasti kita akan menghadapi banyak naik turun ya. Jadi saya juga nggak bisa bilang namanya usaha, oh pasti lancar 100% gitu ya. Saya tahu pasti akan ada obstacle, saya pasti ada rintangan. Tapi kita di sini harus punya motivasi, ya harus punya motivasi yang cukup dan berdasarkan pengetahuan yang cukup bagaimana cara kita berbisnis di sini, konsep kita juga bisnis plannya harus kuat gitu, kemana kita harus melangkah, visi dan misi, research dan sebagainya. Dan jika ada masalah itu udah pasti ya gitu, Pak, ada kurang ini kurang itu atau harus gini harus gitu. Jadi kita harus ada kemauan untuk terus belajar. Itu menurut saya sih. Oke, terima kasih Kak Josephine. Nah, ini saya mau nyambung ke Kak Bimo nih, Kak. Menurut Kak Bimo nih, ini juga saya membacakan juga pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Kak Ana Knobels. Menurut Kak Bimo, sebagai psikolog, karakter atau kepribadian apa yang sangat dibutuhkan saat pandemi atau ketidakpastian ini? Mungkin bisa agak, tadi kan kalau dari Kak Josephine, motivasi yang tinggi, lalu kemauan untuk belajar, karena butuh riset yang banyak, nggak cuman mungkin bisnis modelnya aja, tapi juga karena tinggal di luar negeri sebagai orang Indonesia yang di negara orang gitu juga harus belajar kultur, sosialnya dan sebagainya. Nah, dari sudut pandang Kak Bimo ini seperti apa? Karakternya seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Lalu mungkin ada pengaruh nggak sih Kak gender gitu? Mungkin kalau laki-laki atau perempuan atau lainnya itu bagaimana tentang kepribadian atau karakternya gitu? Oke, terima kasih. Maaf untuk saya sambil nanya, sambil untuk menjawab pertanyaan ini, saya juga perlu nanya sebenarnya sama Kak Juana ya. Maaf nanya dulu. Tadi kan motifnya adalah untuk membuat motivasi untuk terus berusaha dan seterusnya walaupun tidak pasti gitu ya. Itu dorongannya karena apa? Kalau boleh tahu. Ke saya ya. Nah. Iya, jadi dorongannya karena memang ditambah saya juga ya, saya memang ada kepingin untuk usaha gitu ya. Dari dulu saya memang udah punya semua, saya pikir saya sudah punya banyak pengetahuan dari pengalaman saya kerja dan dari saya tinggal di sini gitu. Tinggal saya sekarang harus berani melangkah gitu. Ditambah dengan dengan semua yang ada, dengan kepercayaan bahwa saya bisa gitu. Tentunya dengan menerima setiap resiko yang akan datang gitu kan ya, dengan gelombang-gelombang segala sesuatunya. Betul. Nah, jadi sebetulnya untuk menjawab pertanyaan apa sih yang diperlukan, itu adalah gimana caranya tetap menjaga motivasi seperti Ibu Yohanas ini gitu. Nah, kalau dari penelitian saya yang secara kebetulan juga terjadi di awal pandemi, saya ambil data itu di tahun 2020, itu kebetulan sekali yang masih berhasil, artinya masih berhasil itu artinya belum rugi, usahanya belum rugi ketika pandemi di tahun 2020 di Indonesia. Pulau Jawa lebih tepatnya, di Pulau Jawa. Itu adalah orang-orang yang punya motif berusaha untuk orang lain. Jadi dia melakukan kegiatan wirausaha untuk orang-orang yang dia cintai atau yang dia sayang atau orang-orang yang dianggap penting. Jadi yang ditanya apa yang bisa membuat orang itu tetap bertahan berusaha, itu adalah orang-orang yang mau melakukannya demi orang lain. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, oke, saya masih tetap mau berusaha, tapi saya rugi. Gimana caranya supaya saya untung? Nah, untuk meningkatkan keuntungan, kalau dari model statistik yang kebetulan saya kerjakan, mau tidak mau harus meningkatkan kompetensi dan otomatis network, gitu ya. Karena di satu penelitian juga baru-baru ini di tahun 2021, ya baru-baru ini di 2021 di Amerika, ketika pandemi ini menyerang, di Amerika itu langsung ada penelitian cukup menarik. Nanti namanya itu, saya lupa judulnya, nanti mungkin bisa dikirim pakai itu, nanti saya bisa
kutipkan gitu ya. Jadi dia tuh membedakan mana yang penghasilannya naik sama yang penghasilannya turun saat pandemi. Nah, ternyata ditemukan bahwa yang penghasilannya naik itu adalah orang-orang yang tumbuh. Jadi yang tumbuh ya, tumbuh di domisili kode pos tertentu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa circle network itu menentukan juga. Jadi bukan hanya individu, tapi circle networknya gitu. Nah, untuk kasusnya Mbak Joanna ini seru juga gitu karena dia terlepas dari circle networknya gitu kan. Berarti memang benar-benar hanya mengandalkan kekuatan dirinya gitu ya. Nah, nanti bagaimana bisa berdinamika mungkin itu bisa dibahas nanti gitu ya. Mungkin nanti diskusinya bisa mengarah ke sana. Terus pertanyaan berikutnya, laki-laki perempuan sama aja nggak? Kalau penelitian saya kebetulan UMKM itu artinya yang besarannya di bawah 200 juta rupiah omsetnya. Itu yang cukup menarik adalah mayoritas perempuan. Dan yang berhasil otomatis mayoritas perempuan gitu ya. Tapi kita mungkin juga harus ingat definisi keberhasilan usaha. Apakah keberhasilan usaha itu artinya harus punya gedung, punya mobil, kemudian IPO, atau berhasil itu adalah semata-mata bahwa segala kebutuhannya terpenuhi. Nah, itu definisinya juga perlu kita sepakati juga gitu. Ya, mungkin itu aja kali ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, siapa tahu perlu klarifikasi atau bagaimana. Oke, terima kasih nih Kak Bimo penjelasannya atas penelitiannya dan juga tadi ada penelitian referensi penelitian lainnya yang tadi di Amerika tentang pentingnya kekuatan network dalam mendukung wirausahawan atau pengusaha-pengusaha untuk kemudian survive di masa ketidakpastian gitu ya. Nah, Kak Josephine, saya mau nanya nih Kak, di Norwegia sendiri kan udah kurang lebih 6 tahun ya Kak tinggal di sana. Yang bagaimana sih lingkungan gitu ya mungkin dari sisi dalam membangun bisnis ini apakah susah, gampang atau tantangan-tantangan seperti apa gitu yang dialami sebagai orang baru gitu ya di negara orang gitu. Iya, jadi cukup challenging di Norway. Pertama orang Indonesia nggak banyak ya, jadi saya kan jual banyak. Pertama kan untuk produk Indonesia gitu ya. Jadi saya melihat ada demand dari orang-orang Indonesia di sini kesulitan untuk mencari produk Indonesia di Norway. Jadi di sini di Norway yang namanya toko Indonesia nggak ada gitu ya. Di Bergen di kota saya apalagi sama sekali nggak ada gitu. Jadi saya harus cari ke kita harus cari ke toko Thailand atau Vietnam dan sebagainya. Jadi saya melihat ada demand gitu ya. Jadi saya orang-orang banyak beli di Belanda gitu, banyak beli di Jerman gitu. Jadi sekarang ada peraturan di Norway semua harus bayar custom, entah itu perusahaan, entah itu privat, semua harus bayar namanya pajak dan biaya impor. Dan itu mahal sekali. Jadi Norway itu termasuk salah satu yang paling mahal di Eropa. Jadi saya untuk impor itu juga mahal gitu ya harganya gitu. Jadi Indomie yang mungkin di Indonesia cuma 5.000, di sini mungkin bisa jadi 10.000 gitu, 20.000 gitu ya. Jadi karena ongkosnya yang lebih mahal, barangnya murah tapi ongkosnya mahal. Tapi di sini market cukup potensial karena saya nggak ada kompetitor ya. Di sini yang jual produk Indonesia hampir nggak ada gitu. Jadi untuk online untuk saat ini saya baru lihat di saya aja yang baru mulai gitu ya, dan itu juga tidak mudah gitu ya. Saya berusaha gitu untuk cari produk Indonesia dan mencari juga meneliti di Matilsyne atau food control di sini kira-kira produk apa yang bisa masuk dan apa yang tidak bisa masuk gitu ya. Itu banyak sekali yang harus dipelajari, tetapi chance untuk market di sini itu besar karena orang-orang di Norway itu senang sekali yang namanya Asia, berbau Asia, masakan Chinese gitu, Thailand, gitu, Vietnam itu sangat populer di sini. Restoran Thailand tuh hampir di setiap pojok itu ada, setiap corner itu ada gitu. Dan di menu-menu itu selalu ada yang namanya tom yum atau sebagainya. Tapi masakan Indonesia itu juga termasuk populer menurut saya. Kayak rendang, sate gitu ya. Masakan Indonesia itu sangat-sangat digemari gitu. Kalau lihat orang-orang lihat di YouTube ya dari keluarga suami saya, rendang gitu. Menang di CNN gitu ya. Tapi dapat dari mana di sini gitu. Terus ada lagi yang nyanyi
nasi Padang gitu ya di Trondheim itu juga cari-cari gitu produk Indonesia, orang Norway ya, orang Norway gitu. Tapi nggak ada gitu produk Indonesia, dan nggak ada channel di mana mereka bisa beli online atau di mana di Norway gitu. Mereka harus ke Belanda atau kemana. Jadi ada plus dan minusnya ya, ada challenge-nya, tapi juga ada keuntungannya gitu buat saya gitu. Tinggal kita bagaimana kita memarketkan saja gitu produk Indonesia di Norway gitu. Oke, terima kasih Kak Josephine atas insight-nya ya tentang bagaimana sih peluang usaha di Norway saat ini gitu ya. Oke, saya mau ke Kak Bimo nih. Kak, ada salah satu sahabat wanita yang bertanya, menurut sepengetahuan Kak Bimo atau mungkin penelitian yang ada terkait dengan psikologi, bagaimana nih Kak tentang statement atau asumsi bahwa tidak semua itu berbakat buat jadi pengusaha. Jadi kayak mungkin itu based on talent atau seperti itu tuh bagaimana pandangan dari Kak Bimo? Ya, kalau ini agak susah ya. Kebetulan kalau saya itu menganut tradisi psikologi yang lebih karena nature ya. Nature itu artinya deterministik, artinya sudah ada bakat-bakat tersendiri gitu ya. Tapi kalau dari tradisi yang lain gitu ya, pasti punya pendekatan yang lain. Tapi saya lebih percaya bahwa uh, wirausaha yang sukses itu bakat gitu ya. Bakat dan lahir di tempat yang tepat gitu. Karena kalau bakat dan tidak lahir di tempat yang tidak tepat juga kurang optimal. Jadi kalau ditanya, jadi bakat atau enggak ya, mohon maaf lebih banyak bakat ya daripada proses belajarnya. Jadi saya lebih ambil posisi di situ sih. Itu masih dalam perdebatan juga sih. Oke, terima kasih Kak Bimo. Ini semoga menjawab atas pertanyaan dari sahabat wanita tadi ya. Nah, Kak Bimo ini juga tadi kan kita membahas tadi mungkin lahir di tempat yang tepat, tapi bisa juga kan bahwa kemudian pindah ke tempat yang tepat gitu Kak. Oh ya, itu kan juga salah satu faktor. Cuman masalahnya untuk seperti kasusnya Kak Joanna tadi, itu kan juga cerita gitu bahwa untuk pindah sendiri itu kan bukan hal yang langsung segera gitu ya. Ada suatu proses yang panjang untuk sampai ke sana. Dan kalau kita mau jujur, berapa banyak sih orang yang mau pindah keluar dari tempat di mana dia biasa tumbuh, di mana dia biasa hidup, terus habis itu dia pindah ke tempat lain Betul yang itu. dia nggak tahu, itu kan itu resiko yang super tinggi ya. Betul. Dan itu bukan pilihan untuk semua orang sebetulnya. Hmm. Oke, Kak Josephine mungkin ada pendapat atau ada apa nih Kak? Terutama pengalaman untuk Iya, pindah nih ya, pindah ke tempat pindah yang itu benar sekali. baru, yang berbeda gitu. Nah, jadi eh, sedikit saya sharing gitu ya. Jadi saya sama suami saya itu sempat long distance 6 tahun. Jadi saya udah married kan 2009 gitu, tapi suami saya di sini dan saya di Singapura. Jadi saya kerja di Singapura, perusahaan ekspor impor juga gitu. Terus 6 tahun gitu ya. Dan suami saya tuh berusaha untuk cari kerja di Asia. Tadinya tuh kita rencana untuk kita tinggal di Asia gitu. Karena saya udah punya kerjaan cukup mapan gitu ya. Saya udah punya gaji mapan, saya udah posisi udah bagus, saya sudah punya keluarga, comfort semua di sana gitu. Dan saya pikir wah untuk pergi atau meninggalkan semua itu pindah ke Norway itu nggak sesuatu yang gampang. Melepas semuanya itu gitu ya. Plus jauh ya. Kalau dari Singapura ke Jakarta 1 jam, ya 2 minggu sekali pulang, sebulan sekali pulang, oke gitu. Tapi ke Norway, waduh, itu bukan suatu keputusan yang bisa diambil dalam semalam gitu ya. Tapi saya harus menentukan apakah saya pilih untuk karir atau keluarga gitu ya. Saya pilih ikut suami atau saya mau ikut pilih untuk karir gitu. Jadi saya pikir saya pilih family gitu ya. Saya kita sebagai istri juga ya, jadi kita yang harus ngalah gitu ya. Jadi saya melepas semuanya itu pindah ke sini gitu. Dan itu tidak mudah. Itu benar itu.
lingkungan baru ya, saya di sini nggak ada yang kenal, nggak ada saudara, nggak ada apa gitu ya, jadi cuman hanya suami saya aja gitu. Jadi ya saya harus mulai dari nol, bahasa nggak bisa gitu, dan di sini kebanyakan orang luar juga nggak terlalu terima orang yang bicara bahasa Inggris ya, terutama di Bergen gitu. Kebanyakan semua harus require kita harus bisa bahasanya. Jadi saya dengan yang bukan dari kecil gitu ya untuk belajar bahasa, saya harus mulai dari nol, dan itu aduh Tuhanku, saya butuh waktu untuk bisa adaptasi di sini, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun baru saya bisa adaptasi di sini gitu. Oke, Benar terima sekali Pak Bimo. kasih. Terima kasih Kak Josephine nih atas sharingnya bahwa ya tadi untuk menjadi pengusaha itu tantangannya banyak sekali dan memang harus siap nih untuk menghadapi sesuatu yang di luar perkiraan yang mungkin sebelumnya belum pernah dialami dan benar-benar berbeda gitu ya. Nah, oke, Kak Bimo, saya mau bertanya nih ke Kak Bimo. Mungkin Kak Bimo bisa menyampaikan saran untuk mungkin orang Indonesia yang ingin merintis karir gitu ya ke berwirausaha di luar negeri. Kira-kira harus mempersiapkan diri seperti apa sih yang bisa mendukung mereka untuk kemudian tetap bisa melanjutkan karir mereka sebagai seorang pengusaha di negeri orang gitu Kak. Ya, terima kasih. Nah itu sebetulnya tadi contohnya sih dari Kak Josephine itu contohnya itu udah jelas banget ya. Yang nomor satu tuh yang paling utama tuh adalah menghadapi ketidakpastiannya, itu udah nomor satu deh gitu. Jadi kalau merasa udah nggak, wah saya pengennya yang pasti-pasti aja, udah jangan jadi wirausaha deh. Itu adanya jantung copot aja gitu. Udah nggak ada, udah nggak bisa jalan, udah gitu, udah setiap hari ketakutan gitu, nggak bisa gitu. Jadi terbiasa dalam kondisi tidak pasti dan quote unquote menikmati dalam ketidakpastian, itu memungkinkan orang itu bisa berhasil gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak punya punya jiwa atau punya semangat untuk menghadapi ketidakpastian, lebih baik jangan gitu. Nah, tapi kalau udah di luar negeri gimana? Saya udah di luar negeri, saya udah kecemplung, ya udah mau gimana lagi? Saya percaya sesuatu hal yang cukup menarik ya. Orang ini bukannya rasis atau apa gitu ya. Cuman kalau dilihat-lihat itu hampir di semua benua tuh orang Asia ada ya. Berarti keterampilan orang Asia beradaptasi itu relatif tinggi gitu ya. Jadi ya harusnya kita nggak terlalu khawatir ya. Jadi mestinya itu nggak terlalu masalah. Terus habis itu juga kita orang Indonesia sendiri juga dibekali bakat. Itu sebetulnya kita tuh polimorf ya. Artinya kita bisa bahasa itu cukup banyak. Jadi kalau kita orang Indonesia normal aja, kita tuh sebenarnya punya 3 bahasa loh. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Kita udah punya 3 gitu. Jadi sebetulnya kita tuh sangat mudah beradaptasi dengan bahasa juga gitu. Jadi itu kekuatan kita. Jadi kalau kita mau ke luar negeri dan segala macam, sama satu lagi, ini ada salah satu penelitian dosen promotor saya gitu ya. Itu juga bilang bahwa yang membuat orang Indonesia itu sangat berbeda dibandingkan dengan orang lain, maksudnya dari orang-orang lain itu adalah mereka sangat peka sama orang lain. Jadi orang Indonesia itu sangat peka untuk membaca perubahan mood, perubahan emosi, kebutuhan orang gitu ya. Yang kadang-kadang justru nggak ditangkap oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang sama. Jadi misalnya sama-sama orang Norway itu mungkin nggak ngeh. Tapi orang Indonesia bisa ngeh gitu bahwa orang ini lagi cenderung lagi agak bete, orang ini lagi cenderung lagi bahagia gitu. Orang Indonesia konon punya kepekaan yang lebih di bidang itu. Itu penelitiannya memang ada. Jadi penelitiannya itu dengan membandingkan beberapa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia dan melihat apa sih yang membedakan orang Indonesia dengan eksekutif dari yang lain. Dan salah satunya adalah kepekaan untuk membaca orang. Semoga menjawab ya. Jadi nomor 1 adalah jangan khawatir, jangan khawatir dulu gitu ya. Kalau sudah biasa menghadapi ketidakpastian, ya udah nomor 1 jangan khawatir. Nomor 2, jangan minder juga karena kekuatan orang Indonesia tuh banyak, bisa bahasa dengan cepat gitu ya, belajar bahasa dengan cepat. Dan ketiga, dia sangat peka dengan orang lain. Jadi jangan khawatir gitu.
Oke, terima kasih Kak Bimo. Nah, saya mau ke Kak Josephine nih Kak. Mungkin untuk Hmm. teman sahabat-sahabat wanita yang mungkin sedang berada di luar negeri, yang baru aja datang mungkin dan ingin memulai usaha, atau mungkin bagi sahabat-sahabat wanita yang sedang ada di Indonesia tapi kayaknya melihat potensi-potensi di luar negeri ini juga menjanjikan gitu. Kira-kira mungkin ada tips apa dan saran apa yang bisa disampaikan ke sahabat wanita? Tips ya, ya saya sih seneng ya gitu kalau misalnya ada orang-orang Indonesia yang mulai usaha gitu ya di Eropa atau di Norway gitu ya. Jadi saya melihat memang benar seperti Pak Bimo, orang-orang Asia itu punya suatu kualitas dan mentalitas yang cepat untuk bisa beradaptasi ya. Dan kita orang-orang Indonesia terutama kayak kita tuh lebih open ya kayaknya gitu untuk mendengarkan orang lain gitu ya, untuk bisa menerima kebudayaan orang lain gitu. Karena di Indonesia kan kita punya berbagai macam budaya, culture ya. Jadi kita udah terbiasa gitu. Jadi kalau kita masuk ke suatu lingkungan yang baru, kayaknya kita sudah otomatis gitu. Ini sih pengalaman saya ya. Kayaknya kita tuh udah berasa otomatis saja gitu harus bisa adaptasi gitu. Seperti kayak kita masuk ke lingkungan orang Jawa gitu, beda sama ke lingkungan orang Padang gitu kan. Kita harus kayak beradaptasi belajar. Dan itu saya lihat gitu dari orang-orang Indonesia. Dan saya senang gitu ya kalau misalnya komunitas Indonesia yang mau berbisnis di sini bertambah gitu ya. Maksudnya jangan cuma hanya orang Thailand aja yang banyak usaha di sini gitu ya. Maksudnya orang Indonesia kita pun bisa gitu loh. Ya, jadi kita punya komunitas gitu. Itu yang saya juga kepengen kalau ada orang-orang yang mau buka usaha gitu ya di Indonesia, di sini maksudnya gimana caranya gitu. Saya mau gitu berbagi tips ya. Tapi juga harus dilihat juga dari kemampuan masing-masing pribadi ya. Kan tiap-tiap orang beda kapasitas, beda pengalaman gitu ya. Jadi tips saya mungkin kalau mau berusaha mungkin harus punya suatu kepribadian yang kuat menurut saya gitu. Memang percaya diri gitu, boleh gitu ya, memotivasi boleh gitu. Tapi itu juga harus didasari dengan pengetahuan yang cukup gitu ya, market yang cukup dan semua yang sudah kita siapkan itu cukup gitu. Jadi tidak hanya melihat dari makanan Indonesia pasti populer di sini nggak ada gitu ya. Tapi nggak bisa cuma hanya lihat itu gitu. Tapi kemampuan berbisnis ya untuk membuat konsep ya secara marketing, secara research background ya, secara pengalaman karena ekspor impor menurut saya itu nggak gampang juga ya kalau nggak punya pengalaman menurut saya ya gitu. Karena banyak sekali yang harus dipelajarin di antaranya custom gitu ya, food control, yang namanya usaha di luar negeri itu beda sekali sama usaha di Indonesia. Itu aja yang saya bisa pastikan gitu ya. Kalau di Indonesia peraturan nggak terlalu ketat gitu ya, tapi di sini jangan main-main dengan yang namanya aturan gitu. Kalau kita salah itu ada denda dan denda itu bisa bikin kita bangkrut. Jadi kalau kita tidak secara seksama mempelajari gitu ya, di sini itu nggak ada yang bantu gitu. Jadi kantor pajak, custom, mereka taunya kita tuh udah bisa bisnis gitu. Dan di negara kayak Eropa ini, saya nggak tahu ya mungkin di Eropa yang lain, tapi di Norway itu punya high standard gitu tentang orang-orang yang berbisnis gitu. Jadi kita itu harus bisa ngikutin gitu aturannya mereka, cara kerjanya mereka, cara komunikasinya mereka gitu. Jadi kita nggak bisa telepon kantor pajak, kok saya nggak dapat ini, nggak dapat ini. Mereka pasti bilangnya itu udah tanggung jawab kamu gitu. Jadi di sini orang-orang yang usaha itu kebanyakan orang-orang yang memang punya pendidikan dari latar belakang dari lulusan bisnis misalnya, lulusan ekonomi gitu ya. Atau mungkin sudah punya pengalaman yang cukup gitu untuk bisa mulai usaha di sini karena banyak sekali aturannya. Dan saya di sini sekarang setelah hampir 1 tahun, belum 1 tahun sih saya mulai registrasi 1 tahun, tapi saya udah mulai running 6 bulan gitu ya. Jadi saya udah terima report, belajar bayar pajak dan sebagainya. Di situ saya di sini nggak ada yang bantu saya. Jadi saya harus
mempelajari semuanya sendiri, saya harus cari tahu sendiri, saya harus mulai gali-gali gitu, walaupun bahasa kadang-kadang kita beda ya, bahasa dalam percakapan sehari-hari gitu sama bahasa dalam arti bisnis ya. Dalam arti kalau kita berhubungan dengan pajak tuh ada term-termnya yang harus kita pelajarin gitu ya. Jadi itu banyak gitu ya. Tapi saya bukan mau mengkecilkan hati orang-orang yang mau mulai bisnis gitu ya. Bisa gitu. Kalian bisa yang mau mulai usaha, mulai research dari sekarang gitu kan. Mau bidang usaha apa yang dilalui, mau tujuan apa yang mau dicapai, usaha apa ditentukan dulu, bikin konsepnya matang, research dulu apa-apa yang dibutuhkan dan aturan-aturan di sini apa gitu. Menurut saya itu sih ya yang harus dipelajari dulu kalau misalnya kita mau mulai usaha di sini. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Josephine. Oh, nggak apa-apa Kak, justru malah menjadi membuat sahabat Sahabat Wanita jadi makin mengerti gitu kan, apa-apa yang harus disiapkan dan seperti karakter seperti apa yang memang harus dibangun dari sekarang gitu. Oke, terima kasih Kak Bimo dan Kak Josephine atas waktunya pada pagi sore hari Terima kasih ini kembali. gitu. Ruanita, ya, Ruanita sangat senang bisa mengobrol bersama Kak Bimo dan Kak Josephine. Nah, terima kasih juga bagi sahabat-sahabat Ruanita yang sudah bergabung dengan di dalam IG Live pada pagi sore hari ini. Nah, saya juga mau menginfokan bahwa besok Minggu tanggal 6 Februari 2022 yaitu sekitar jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sampai jam 5 sore waktu Istanbul atau jam 1 sampai jam 3 waktu City. Nah, kami Wanita mengadakan webinar bekerja sama dengan komunitas eksportir muda Indonesia Turki. Jadi di sini akan membahas juga serba-serbi tentang mungkin kewirausahaan di Eropa dan di Turki. Jadi mungkin jika ada sahabat wanita yang punya pertanyaan yang lebih teknis dan lebih detail bisa bergabung di webinar kali ini. Nah, pendaftarannya di bit.ly/Ruanita Kemi, saya tuliskan di kolom komentar mungkin bagi yang belum join ya, dan mungkin bisa juga di share kepada teman-teman atau kerabat dari sahabat wanita yang mungkin memang ada ketertarikan untuk membangun atau merintis usaha di Eropa atau di Turki. Oke, terima kasih sahabat wanita semua, terima kasih Kak Bimo dan Ko Josephine, semoga sehat selalu, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih.